Oke, oke. Ini gimana caranya? Oh, drive. Oke. Ntar saya lihat dulu. Kalau yang udah di-download ya, oh ini. Oke, saya download dulu ya. Download dulu harusnya biar langsung. Bentar ya, saya download dulu. Oke. Hmm, nomor satu kita kerjain, ntar. Oke, dua juga bisa kita kerjain. Elektrik bisa kita kerjain. Nomor empat, gaya magnet bisa kita empat. Coba. Oke, ntar saya di dulu bentar. Oke, kita belajar deh. Oke, judulnya adalah gaya magnet. Dasarnya gaya Lorentz ya. Oke, nah jadi secara umum, Aksal, ada dua penyebab munculnya gaya magnet. Oke, jadi ada dua penyebab, dua hal yang membuat. Tar, ini gimana nih downloadnya dulu ya? Oke, oke. Jadi ma- sebab oleh muat yang gerak di sekitar medan magnet. Oke? Kalau B itu medan magnet, kalau FB itu gaya magnet. Oke, nah, saya kirimkan dulu ke iPad. Nah, penyebab adalah semua privat kena fisika dasar. Oke, nah kedua apa? Ya magnet disebabkan oleh kawat terus magnet. Oke, kok belum masih yang ini? Nah, jadi ada dua penyebabnya ya. Ada dua penyebab gaya magnet. Kita akan belajar dua-duanya. Kemudian gaya magnet F akibat muatan yang banyak di sekitar medan magnet. Oke, ini yang penyebab yang ini yang soal yang sering muncul yang ini. Kita mulai dengan rumus dulu, Sal. Rumus dasarnya apa? Tahu, Sal? FB sama apa tahu? FB sama dengan halo, Sal? Hmm, I I cross B. Nah, kalau ada cross product, jangan dibolak-balik urutannya, Aksal. Ah, saya maunya Becky V. Becky V. Asal. Bolak-balik kalau ada cross productnya. Kenapa di SMA boleh? SMA itu walaupun kita belajar vektor, tapi tidak pernah diterapkan vektornya. Di SMA itu seringnya cuma ngitung besar. Vektornya nggak peduli biasanya. Makanya dia dibolak-balik.
tetap nggak apa-apa. Padahal salah nggak boleh. Oke? Iya, Pak. Aksal masih ingat nggak cross product? Cara makainya Masih, masih Pak. ingat? Masih ya, berarti nggak perlu saya review ya. Nah, sifat dasar cross product. Sifat dasar cross product. Oh, di matematika juga lagi belajar cross product nggak sih? Ya nggak sih? Iya, Pak. Ya. Oh, pas ya. Sifat dasar cross product. Satu, vektor hasil selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Dalam hal ini siapa yang hasil? FB. Berarti harus tegak lurus dengan vektor V dan bukan atau terpenuhi juga. FB juga harus tegak lurus dengan vektor B. Oke, ini sifat dari cross product. Vektor hasil selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Vektor pembentuknya tidak tidak harus saling tegak lurus. Jadi, tidak ada ketentuan kalau V dan B harus tegak lurus. Berarti V dan B boleh nggak tegak lurus? Boleh. Boleh nggak tegak lurus? Boleh. Paham ya? Jadi, ya harus bahas. Kalau kita hanya menghitung, misalkan berarti FB mutlak ya. Sama kayak Q dikali besarnya V dikali besarnya B dikali sinus theta. Oke. Di mana theta itu adalah sudut antara V dan B. Paham Maksal? Iya, Pak. Ngerti ya? Oke. Berarti saya punya kesimpulan. Berarti gaya magnet FB itu selalu tegak lurus dengan V. Betul ya? Iya, Pak. FB selalu tegak lurus dengan V. Sal, kan F itu kan rumusnya apa? M dikali A, betul? Iya. Berarti RF sama aja arah A dong, betul? Iya. Berarti dengan kata lain kita bilang apa? Percepatannya selalu dengan, betul? Betul ya? Iya, Pak. Berarti A, ingat nggak Sal? Kita belajar matematika waktu semester 1. Kalau percepatannya, kalau percepatannya itu searah dengan kecepatan. Kalau percepatan searah dengan kecepatan, benda akan bergerak seperti apa, Sal? Kalau percepatan searah dengan kecepatan, benda akan bergerak seperti apa? Seperti apa, Sal? Hmm. Kalau percepatannya searah dengan kecepatan, bendanya akan bergerak bagaimana, Sal? Diam. Apa? Diam, Pak. Lah, aku bisa diem. Orang V-nya ada, V-nya ada, A-nya ada, arahnya sama. Nah, benda akan Oh. bagaimana nih? Benda akan bergerak dipercepat. Kalau Oh. A-nya sama V searah. Kalau A sama V-nya berlawanan arah, benda akan bergerak Enggak. dihambat. Enggak. Sekarang pertanyaan saya, kalau A sama V-nya tegak lurus, benda akan bergerak apa ini? Kalau A sama V tegak lurus. Tahu nggak? Apa, Sal? Enggak, Pak.
Kalau A sama V-nya tegak lurus, benda akan bergerak seperti apa? Hmm, Seperti apa ya? Nggak tahu? Tahu nggak? sebenarnya berbelok. Belok. Kurang tepat. Ini adalah ciri-ciri dari benda akan bergerak melingkar atau GMB. Sal, ingat nggak Sal waktu kita belajar semester 1? Kalau benda bergerak akan muncul gaya. Hmm, Gaya apa yang muncul kalau benda gerak meningkat? Lorenz ya? Ngaco ah. Maka muncul yang namanya gaya Sensitif. sentripetal. Jadi, karena percepatan ini disebabkan oleh gaya Lorentz dan gaya yang muncul karena benda gerak melingkar adalah gaya, secara tidak langsung kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya magnet besar gaya sentripetal. Tadi gaya magnet apa rumusnya? Q, V, V, B, sin, theta. Gaya sentripetal rumusnya M, V kuadrat dibagi jari-jari. Maka kita bisa hilangkan, maka kita bisa tahu berapa jari-jarinya, yaitu MV dibagi Q B sin theta. Paham, Aksal? Jadi kesimpulannya, gaya magnet FB hanya akan membuat benda bergerak melingkar tanpa merubah besar kecepatannya. Oke, jadi gaya magnet itu, Sal, tidak akan pernah dibuat atau muatan dipercepat. Tidak akan pernah bisa. Gaya magnet hanya akan membuat benda bergerak melingkar beraturan. Ngerti, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke, kalau ngerti, kita coba kerjakan soal nomor 1 LTM. Oke. Oke, baca dulu, Sal. Sebuah elektron memiliki elektron ya. Asal inget nggak? Harus inget ya. Muatan elektron tuh berapa? Minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Nanti ini dikasih tahu harusnya. Masa Ya. elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Harusnya dikasih tahu ntar. Ada elektron sedang bergerak dengan kecepatan v. Bergerak melalui medan magnet seragam B. Tentukan gaya yang bekerja pada elektron. Ulangi perhitungan kalau yang geraknya proton. Tadi kan saya bisa bilang ya, gaya magnet itu disebabkan oleh dua. Yang pertama, akibat muatan yang bergerak di sekitar B, sama akibat kawat berarus di sekitar B. Coba lihat, ini ada muatan bergerak di sekitar B. Berarti ini adalah gaya magnet disebabkan oleh
muatan bergerak. Jadi apa rumusnya FB? FB rumusnya QV cross B. Nggak boleh dibolak-balik ya urutannya. Q-nya masukin. Min 1,6 10 pangkat min 19. V-nya masukin. 2 10 pangkat 6I ditambah 3 10 pangkat 6J. Cross product. Masukin B-nya. 0,03I dikurang 0,15J. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Selesaikan dulu cross produknya ya. Jadi ini tetap samain aja, biarin. Nanti terakhir yang ini. Nah, yang ini kita selesaikan dulu. Sal, I cross I. Berapa, Sal? I cross I? J. Ngaco banget. Cross itu pakainya sinus. I sama I. Berapa sudut antara I sama I? 0 derajat kan? Ya, Pak. Karena 0 derajat. Sin 0 berapa? Berapa sin 0? 0. Iya, I dot I cross I itu 0. I cross J. I cross J apa? I cross J apa? Lupa lagi K. Aksal. Pakai ini, Sal. Yang putaran itu, ngerti nggak? IJK. Pernah kan saya ajarin kan? Iya, ya. Nah, I cross J adalah K. berarti apa ini? 2 kali 10 pangkat 6 dikali min 0,15 K. Ngerti, Sal? Iya, Pak. J cross I apa, Sal? Min K. Min K berarti ditambah 3 kali 10 pangkat 6 dikali 0,03 arahnya min K. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke, tinggal masukin. Min 1,6 10 pangkat min 19 2 dikali itu berapa ya? 0,3 berarti ya? Min 0,3 10 pangkat 6 K min total luar ya, 3 kali itu 0,9 0,09 0,09 kali 10 pangkat 6 K. Al, ngerti? Min 10 pangkat 9 min 10 K kali min plus, betul? Nah, kita bisa 1,6 kali 0,39 0,62 10 pangkat min 3 tuan satu lagi lupa. Oke, ini tahu. Kalau dia cross product, aksal ada yang namanya apa? Aturan kanan. Semua rumus yang ada cross produknya kita bisa gunakan aturan tangan kanan. Semua rumus. Kita pakai yang sederhana aja ya. Dari kayak gini. Oke. Nah, gimana pakainya soal jaksal A vektor belum tanda cross. Oke. Dari vektor arah diarahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan arahkan ke
vektor hasil. Karena tadi kita tahu rumus besarnya itu adalah Q V cross B. Coba lihat, Sal. Sebelum tanda cross ada vektor apa, Sal? Sebelum tanda cross ada vektor apa, Sal? Sal. Lihat, sebelum Iya, tanda silang, tanda cross, apa? vektor I. Mana I sih ini? Coba lihat. FB sama dengan QV cross B. Sebelum tanda cross, tanda silang, ada vektor apa? Sal. F, Lihat. Apa? FB. Coba mana itu mana? Tanda cross. Nah, ini kan tanda cross itu kan, tanda cross kan? Nah, Iya, belum Pak. muncul. Tanda cross ada vektor apa itu? Coba lihat dari persisnya. Apa? V. V di 4 vektor setelah cross. Tanda cross ada vektor apa, Sal? B. B, berarti 4 jari nanti arahkannya ke B. Telapak tangan itu hasil. Apa yang di ruas kiri? FB kan? Berarti telapak tangan itu Oh, FB nanti. Ngerti nggak? Paham? paham, Pak. Oke. Yang B-nya diganti kalau kita gunakan proton. Oke, asal itu proton itu dia nggak negatif. Masa proton 4,1,10 pangkat 2 kalau nggak salah. Nah, berarti dihitung sendiri ya. Nomor 1. Medan listrik sih. Sebuah. Oh, medan listrik. Oke. Kedua. Dan ntar yang B asal kerja sendiri ya. Cuman diganti aja muatannya jadi muatan proton. Oke, Sal, baca dulu, Sal. Dari baca, Sal? Udah, Pak. Udah. Jadi, si siapa namanya? Si elektron, berarti kan Ki elektron berapa tadi? Minus 1 dikali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Nah, dia punya kecepatan awal V0 sebesar berapa? 12J 12J ditambah 15K. Satuannya kilometer, berarti 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, bisa ada percetakan adalah 2 kali 10 12 I. Oke, meter per sekon kuadrat. Oh ya, di mas elektron 9 min 1 kilogram. Ini harus dikasih tahu ya. Nah, bila diketahui medan magnetnya B itu adalah 400 mikro 10 pangkat min 6 Tesla, arahnya I. Pertanyaannya adalah medan listrik. Loh, jadi medan listrik ya. Medan listriknya gimana nih, Sal? Nah, Sal, waktu kita
Oke, di sini kan kita tahu ya. Dari informasi ini kita tahu apa? Ini ada muatan bergerak di sekitar B, betul? Ada muatan yang bergerak di sekitar medan magnet. Sal, kalau ada muatan yang bergerak di sekitar medan magnet, maka akan muncul apa, Sal? Gaya magnet. Ada muatan apa? Magnet. Gaya magnet. Ada gaya magnet. Loh, kok ada medan listrik? Nah, ingat nggak? Medan listrik itu karena apa? Ada, berarti ada E-nya ya. Ada E juga kan? Ilmuwan bertanya di sekitar medan listrik, maka ini akan muncul yang namanya gaya Coulomb. Berarti kasus ini misal pada kasus ini, pada kasus soal kedua ini, di soal ini dia punya FB sama FC. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke, kita mau cari E-nya. Berarti total gayanya yang terlibat adalah gaya magnet FB ditambah gaya Coulomb. Betul, Sal? Betul. Gaya total gaya harus sama dengan apa? M dikali A kan? Bener nggak? Hmm. Betul. Oke, kita simpan dulu, Sal. Nah, sekarang tugas kita adalah cari gaya magnetnya berapa, gaya Coulombnya berapa. Oke? Kita mulai dari gaya magnet. FB. Tadi FB rumusnya apa, Sal? FB rumusnya apa? Sal, FB rumusnya? X Eh, Q, V, QB. QV. cross, B. Oke. Ya. Q-nya masukin. Karena dia elektron, Q-nya minus ya. Minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Oke. V-nya masukin. Tadi V-nya berapa? 12J plus 15K. 12J plus 15K kali 10 pangkat 3. Cross product. B-nya masukin, Sal. 400 kali 10 pangkat min 6. Arahnya kemana tadi? Arahnya ke I ya. Ke I. Sal, paham kan nih? Ngerti gak? Ngerti Iya, kan? Pak. Selesaikan dulu cross produknya ya, Sal. Jangan langsung. J cross I. Apa, Sal? J Iya, cross I terus. apa? Min K. Min, nih ya. Min 1,6 10 pangkat min 19 12 kali 10 pangkat 3 dikali 400 kali 10 pangkat min 6 arahnya min K. Paham, Kal? Paham, Sal? Paham? Ya, Pak. K cross I. K cross I? K cross I J. J. Berarti ditambah 15 dikali 10 pangkat 3 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 arahnya J. Paham, Sal? Ngerti, ngerti nggak? Ya, Pak. Oke, masukin, Sal. Berarti 1,6 10 pangkat min 19. 12 dikali 4. 48 ya. 48 kali 10 pangkat 345. 10 pangkat min 1. Arahnya min K.
ditambah 15 kali 4, 60. Kali 10 pangkat 3, 4, 5. Min 1 juga. Arahnya J. Oke, kita rapiin dulu, Sal. Min 1,6, 10 pangkat min 19. 4,8 kasih min di depannya. K ditambah 6J. Kaliin biasa, Kal. Berarti kita punya 1,6 kali 4,8. 7,68 kali 10 pangkat min 19. K dikurang 1,6 kali 6. 9,6 kali 10 pangkat min 19 J. Ngerti? Ya, Pak. Ini gaya kolom. Tadi kan dia bilang juga ada gaya magnet, gaya listrik kan? Ingat nggak, Sal? Gaya kolomnya gimana, rumus gaya kolom? Ingat nggak? Q dikalikan E. Paham? Ya, Tadi Pak. Q-nya berapa? Min 1,6 10 pangkat min 19. E-nya nggak tahu kan? Ya udah, biarin aja. Ngerti, Sal? Berarti total gayanya itu adalah gaya magnet. Masukin 7,68 dikali 10 pangkat min 19K dikurang 9,6 10 pangkat min 19J ditambah gaya kolom min 1,6 10 pangkat min 19 kali medan listrik. Harus sama dengan M dikali A. M-nya massa elektron. 9,11 10 pangkat min 31 dikali percepatannya 2 kali 10 pangkat 12 I. 2 kali 10 pangkat 12 I. Paham, Sal? Pak, Pak. T. Betul. Berarti kita punya 7,68 kali 10 pangkat min 19 K dikurang 9,6 10 pangkat min 19 J dikurang 1,6 10 pangkat min 19 E. Ya. 9 kali 1 kali 2 berapa? 9,11 kali 2. 18,22 kali 10 pangkat 31 dikurang 12. 19. Min 19 I. Oke, biar gampang angkanya, kita hilangkan 10 pangkat min 19-nya ya. Boleh, Sal? Boleh kan? Berarti kita punya 7,68 K dikurang 9,6 J dikurang 1,6 E vektor sama dengan 18,22 pindah ruas K 1,6 68 K dikurang 9,6 J dikurang 18,22 I. Maka dapat E-nya. Tinggal kita bagi semua dengan 1,6. 7,68 bagi 1,6. 4,8 K dikurang 9,6 bagi 1,6 6 J dikurang 18,22 bagi 1,6 11,3875 I. Tutup kurung, satuannya Newton per kolom. Ngerti nggak, Sal? Paham nggak? Jadi, Pak. Pak, Pak. Jadi dia tahu dari mana ada gaya kolom? Karena soalnya bilang ada medan listrik. Ada muatan, ada medan, pasti ada gaya kolom. Nggak perlu nunggu muatannya itu bergerak. Nah, terus tahu dari mana ada gaya magnet? Karena ada muatan yang bergerak di sekitar B. Gitu.
Oke. Nomor, bentar, 3 bisa nggak ya? Sebuah partikel mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari dan medan magnet seragam. Partikel bergerak beraturan, bergerak melingkar. Berapa energi kinetik partikel? Oh, ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan gaya magnet yang disebabkan oleh muatan yang bergerak di sekitar B. Nah, sekarang yang kedua. Gaya magnet akibat kawat berarus di sekitar medan magnet. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya apa sih? Nah, sedikit susah nih. Rumus dasarnya gaya magnet FB, oke, dia harusnya menggunakan integral I dl cross B. Ini rumus dasarnya. FB itu kalau di kasus siapa? Di kasus arus di kawat di sekitar B adalah menggunakan integral. Oke, tapi tenang aja. Ada nggak yang versi gampangnya? Ada. Tapi yang versi gampang itu bukan rumus umum. Tapi dia adalah kasus khusus. Apa syaratnya? Apabila medan magnetnya B konstan terhadap variabel panjang. Variabel panjang kawat. Variabel panjang kawat itu apa? Bisa aja variabel X, variabel Y, variabel Z, atau variabel R ya. Oke. Nah, coba lihat. Kalau B-nya konstan terhadap panjang kawat, oke, maka kita bisa mengeluarkan nggak pakai integral. Jadi ini apa? I L cross B. Oke. FB-nya seperti ini. Oke, jadi boleh nggak kita pakai pakai rumus FB QIL cross B? Boleh. Boleh. Tapi pastikan dulu B-nya konstan tidak terhadap variabel X, Y, Z, R. Konstan itu artinya tidak ada variabel X atau Y atau Z atau R di dalam fungsi B. Kalau itu terpenuhi berarti itu namanya kasus khusus, B-nya konstan. Kita boleh pakai rumus FB sama dengan IL cross B. Coba perhatikan, Sal. Yang vektor itu kan bukan I, betul, Sal? Betul. Enggak. Tapi arah dari arah dari panjang kawat disamakan dengan arah arus. Jadi kalau kita mau cari ini sih kawat mana? Mana? Jadi sebenarnya yang vektor itu L. Tapi L itu arah L-nya disamakan dengan arah arusnya ke arah mana? Paham, Sal? Oke. Nah, Sal cuman diminta mencari besarnya FB. Ya udah, I L B sin theta. Di mana
Theta itu harusnya sudut antara, harusnya kan antara L dengan B ya. Tapi karena arah L sama dengan arah arus, antara arus dan B. Oke, jadi sekarang kita udah mengenal nih cara mencari FB dari muatan yang bergerak di sekitar B dan cara mencari FB dari kawat berarus di sekitar B. Oke, kita coba lihat contoh soalnya nomor 4. Oke, nomor 5 bisa, nomor 6 bisa. Nomor 7 bisa juga sih 7. Oke, nomor 8 belum bisa karena itu biosafat. Nomor 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11 nggak bisa. Oke, berarti kita bisa sampai nomor 7. Oke, kita coba soal nomor 4-nya. Oke, ya, sebuah kawat dengan panjang L 1,8 meter membawa arus A, kok A sih? I. Arus I 13 ampere dan membentuk sudut 35 terhadap medan magnet. Berarti itu theta ya. Tetanya adalah 35 derajat. Dan medan magnetnya 1,5 Tesla. Lihat, Sal. 1,5 tidak mengandung variabel X, Y, Z, R kan? Berarti dia artinya konstan. Konstan terhadap variabel panjang kawat. Nah, karena dia konstan, maka FB-nya, dia besarnya doang kan, berarti mutlak ya, Sal. Tinggal pakai I, L, B, sin, theta. Oke, paham, Sal? Kalau misalkan nanti B-nya ada variabel X, misalkan 1,5 X, atau variabel Y, 1,5 Y, atau variabel Z, 1,5 Z, berarti Aksal nggak boleh pakai ILB, tapi pakai integral. Paham, Sal? Apa enggak? Oke, bentar ya. Nah, sekarang kita coba lagi soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 sulit. Udah masuk tipe soal UTS nih, seperti ini. Coba dibaca dulu ya, Sal, nomor 5. Oke, baca dulu, Sal, 1 menit. Spektrometer massa itu dia alat ukur buat alat untuk mengukur massa dari sebuah partikel dengan cara membuat partikel tersebut bergerak melingkar. Nanti kita hitung jari-jarinya. Dari jari-jari tersebut kita bisa mengukur berapa massanya. Namanya spektrometer massa. Oke, baca dulu ya, Sal. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang bagian pertama namanya bagian selektor kecepatan atau bagian mempercepat partikel. Nah, bagian kedua bagian siklotronnya, bagian yang berputarnya. Ingat, Sal, gaya magnet tidak akan pernah bisa membuat partikel dipercepat. Artinya, pada bagian selektor kecepatan itu tidak ada atau partikel. Dibaca, Udah, Pak. udah, udah dibaca, udah dibaca, udah. Belum? Ya, Pak. Oke. Jadi kira-kira ini gambarnya seperti ini, Sal. Nah, di sini ada namanya selek kecepatan. Biasanya terdiri dua buah plat bermuatan. Oke. Kemudian, nah ini bagian psikotronnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang ini, yang bagian lurus itu
namanya bagian selektor. Nah, ini namanya psikotronnya. Oke. Ada sebuah benda, sebuah muatan sedang bergerak. Nah, kita itu maunya geraknya lurus. Apa ya, ke kanan ya. Dia bilang di selektor kecepatan ada medan magnet yang arahnya masuk dan berarti arahnya B. Arah dari B1. Sal, coba pakai tangan kanan, Sal. Tangan kanan, udah dipakai? Ya, Pak. Kalau V-nya ke kanan, B-nya masuk, FB-nya kemana, Sal? B. Tangan kanan. Tangan kanan. Jempolnya, itu kan V. Hmm. Jempolnya ke kanan. Ya, Empatnya telapaknya aksal ke kanan. ke ke depan. Kemana ya? Coba-coba dipraktekin. Iya, ha. Jempol V. Iya, jempol V. kanan. Oh, ini juga bisa nih. Tapi V-nya bentar. Ini juga dia juga bisa pakai itu ya, aturan tangan kanan juga ya. Ya, Berarti aturan tangan untuk yang ini berlawanan sama jari sama kan? jempol apa? Berlawanan sama 4 jari berarti. Apaan sih? Sabar, dulu. Sama konsepnya. Jempol tuh sebelum cross. Apa sebelum Hmm. cross? L kan? L sama kayak Iya, arah arus. Jempol jadinya arus. 4 jari itu setelah cross. Setelah cross apa? B. Telapak tangan. Hasilnya apa? FB. Oke, karena kan ini kan kasusnya bukan yang ini kan, kasusnya yang tadi di awal kan. Tadi jempolnya V, 4 jari itu B, telapak tangan itu FB. Coba pakai tangan kanan, Sal. Masukin, jangan jangan cuma dibayangin doang. Tangannya mm-mm. jempolnya arahin ke kanan. 4 jarinya Iya, masukin ke dalam layar. Udah, udah. situ. Telapak tangannya Iya, kemana? ke kiri. Iya, yang benar. Coba masukin tangan jempol, Sal. Ja, tangannya jangan dilipat-lipat. Lurus, lurus. Udah belum? Lanjut. Iya, Jempol arahin ke kanan. Udah. udah. 4 jari arahin masuk ke dalam layar laptop. Udah. Udah. Telapak tangannya kemana? Ke depan. Belok. Lihat yang benar, Sal. Lihat yang benar. Coba. Nih, layar laptop kan di Depan, depan iya. apa layar laptop kan di depan matanya Aksal kan. Iya. Oke, Itu ke jempol belakang ya? arahin ke kanan. Udah. Udah. 4 jarinya Aksal arahin masuk ke dalam laptop. Telapak Iya. tangannya kemana? Jangan dilipet-lipet, lurus aja. Kemana? Belakang berarti. Pantesan. Kakak. Benar. Yang benar. Yang benar. Coba tangannya jangan dilipet-lipet, pokoknya tangannya lurus aja, kaku aja, kaku. Jangan jangan digerak-gerakin, tangannya kaku. Jempol ke kanan karena dia V. 4 jarinya masuk ke dalam layar. Oh, ke Telapak atas gitu. mana? Ke atas. Iya, ke atas, Sal. Tapi tadi bisa ke depan belakang. Alah. Tinggal. Ya, Pak. Ini nah ini FB. Ngerti? Ya, Pak. Ini biar ini saja, Sal. Mana namanya muatan ini bergerak sini, Sal, nabrak sini, bener nggak? Ingat kan, gaya magnet itu akan selalu membuat partikel bergerak melingkar kan, bener nggak? Paham? Ya, Pak. Kalau dia nabrak ke ujung situ, dia nggak akan nyampe sikot kan? Ya, Pak. Gitu. Arti harus magnet adalah yang kayak apa tuh, Sal?
Soalnya bilang mau listrik. Ada medan listrik, ada muatan listrik, kolom. Iya, Pak. Nah, kita mau bikin dia lurus. Gimana cara syaratnya adalah gaya gaya magnetnya harus sama dengan gaya kolomnya. Ngerti, Sal? Jadi syarat di selektornya adalah gaya magnet FB harus sama persis dengan besarnya gaya kolom. Paham, Sal? Paham, Pak. Oke, FB rumusnya di apa, FB? Q, V, betul. B-nya B1 ya, karena dia adanya di B1, betul? Mm-mm. Gaya kolom tadi rumusnya apa, Sal? Gaya kolom rumusnya apa tadi, Sal? Apa, Sal? Sal, Sal, gaya kolom rumusnya apa? Yang Ki. Q dikali E, ya kan? Iya. Kita berarti bisa coret Q-nya. Maka kita bisa mendapatkan kecepatan. Berarti kecepatannya adalah E dibagi B1 sin theta. Ngerti nggak, Sal? Ngerti nggak, Sal? Iya, Pak. Ngerti. Ya udah tinggal masukin. Tadi E-nya berapa? 4 dikali 10 pangkat 4. B1-nya berapa? 5 mili. 5 10 pangkat min 3. Tetanya berapa, Sal? Teta tuh apa? Teta tuh apa, Sal? Teta, Sal? Teta sini apa, Sal? Sudutnya. Urut antara apa? V sama V sama FB. sama B. V-nya ke arah mana, Sal? Lihat gambar. V-nya ke Kanan. arah mana? Kanan. Ke arah kanan. B-nya ke arah mana, Sal? B1 ke arah mana tadi? Bawah. Bawa B1. B1 lihat itu yang silang-silang, Sal. Ke arah mana? Silang kan? Iya. Silang tuh kemana? Masuk bidang kertas kan? Betul. Iya. Ha. V-nya ke kanan, B1-nya masuk bidang kertas. Oh, oke. Berapa sudut yang terbentuknya, Sal? Berapa, Sal? Aku lurus dong. Di V-nya ke kanan, Iya. B1-nya masuk bidang kertas. Coba pakai pulpen. V1 ke kanan, V-nya ke kanan, Hmm. B-nya bidang kertas. Berapa sudutnya? Pul- Berapa, Sal? Berapa sudutnya, Sal? V-nya ke kanan, B-nya Iya. masuk ke dalam layar laptop. Berapa sudutnya? 90. Iya. Apakah selalu 90 untuk kasus ini? Tidak selalu. Kan tadi saya bilang di awal, V sama B itu tidak harus 90. Tapi boleh nggak 90? Boleh. Boleh nggak? Enggak. Boleh juga. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Berarti dapat dong V-nya 4/5 dikali 10 pangkat 7. 4/5 tuh berapa sih? 0,8.
kali pangkat 7. Ngerti nggak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Ini jawaban untuk soal A. Karena soal A itu minta kecepatan. Ngerti? Paham? Paham nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang dia masuk ke psikotron, Sal. Nah, sekarang dia masuk ke psikotron ya. Ketika dia masuk ke psikotron, udah nggak ada lagi gaya magnet, gaya gaya kolumnya yang tadi ngebantu dia ke bawah. Adanya apa? Adanya medan magnet baru, yaitu B2. B2 arahnya kemana ini? Berarti bebas ya. Maunya kemana, Sal? Maunya masuk atau keluar, Sal, B2? Keluar. Keluar berarti simbolnya dot ya. Ya. Dot, dot, dot. Paham ya? Cuman simbol matematiknya doang, biar kan nggak mungkin saya bisa gambar 3 dimensi di apa di kertas kayak gini, kecuali saya bisa membuatnya menjadi 3 dimensi nih itunya si gambaran saya, kartu saya. Nah, sekarang coba lihat, Sal. Kan ini dia punya kecepatan ke arah sini kan. Oke, Sal, pakai tangan kanan lagi, Sal. Tangan kanan ya. Hmm. Sticknya ke kanan, 4 jari, jempolnya ke kanan, 4 jarinya ke arah luar, keluar dari layar. Telapak tangannya kemana? Bawah. Ke bawah. Itulah yang disebut sebagai gaya magnet. Ini FB yang baru nih. FB2. Paham? Paham, Ngerti? Pak. Karena adanya gaya magnet. Kan saya pernah bilang kan? Tadi bilang apa? Gaya magnet itu tidak akan pernah membuat partikel dipercepat. Betul? Partikelnya hanya akan bergerak melingkar. Nah, karena di sini dia akan nabrak si dinding psikotron. Paham? Ngerti? Iya, Pak. Berarti di psikotron, apa yang terjadi? Muatannya bergerak melingkar. Kalau geraknya melingkar, berarti muncul yang namanya gaya sentripetal. Berarti gaya magnet 2 nilainya harus sama dengan gaya sentripetal. Paham gak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Tadi apa rumusnya gaya magnet? Q, V, B, B-nya B2, sin theta. FSP, M, V kuadrat per R. Betul? Betul, Pak. Kita bisa reduksi V-nya 1. Yang diminta apa sih? Diameter lintas nanti R ya. Berarti R-nya itu adalah MV per Q B2 sin theta. Paham, Sal? Paham, Pak. Masukin masanya berapa? Oh, dia masanya elektron ya. Tapi kan kita nggak peduli minusnya kan. Masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali kecepatan yang tadi kita dapat 0,8 10 pangkat 7 dibagi Q-nya elektron. Minnya nggak dimasukin ya, karena ini udah mutlak kan. 1,6 10 pangkat min 19. B2 berapa B2? 1 mili, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 sin theta. Berapa tetanya, Sal? Sudut antara V dengan B2, Sal. 90. Kebetulan juga 90 derajat. Tinggal dihitung di kalkulator, Sal. 9,11
kali 10 pangkat min 31 dikali 0,8 kali 10 pangkat 7 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat min 3 tuh. Dapatnya adalah 0,055. Karena yang diminta diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti kali 2 aja. 0,0911 meter. Paham nggak, Sal? Ngerti nggak? Ya, Pak. Tapi ada yang perlu kita benerin. Apa? Gambarnya. Kenapa? Karena dia elektron, Sal. Maka kalau elektron kan muatan minus kan ya? Maka Ya, gaya magnetnya itu berlawanan dengan gaya magnet yang kita dapat dari tangan kanan. Katanya dapatnya ke arah bawah kan? Maka kalau dia elektron kebalikannya ke arah sini karena dia elektron. Paham? Pak, Pak. Ngerti nggak, Sal? Oke, jadi karena dia kan Oke. negatif. Nah, dia akan muter gini ntar. Set, gitu. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke, jadi ini jawaban B-nya. Jadi kalau perhitungan sih nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita kan hitung besarnya. Jadi arahnya nggak dipengaruhi. Nomor 6. 6 bisa kita kerjain. Oke, Sal. Baca dulu, Sal. Udah, Sal. Udah, Pak. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, lihat, Sal. Muatannya positif. 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Masanya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 kilogram. Kecepatannya berapa, Sal? Berapa kecepatannya? 100 Kan dia meter per miring second. ya? Dia miring kan? Jadi urai dong. Ada yang atas sama ada yang ke kiri. Betul nggak, Sal? Ya. Yang ke kiri itu sin atau kosal. Ya, ada di dekat sudut teta apa di depan teta itu yang ke arah Depan. kiri. Depan mah ini, Sal. Aduh. Masa kita belajar dari segitiga, Sal? Segitiga itu kan kayak gini, Sal. Nih. Di depan itu berarti ini namanya Hmm. depan. Ini namanya dekat. Ini namanya samping. Sekarang yang ke arah kiri, Sal, itu di sisi dekatnya, apa di sisi depannya, Sal? Dekat. Dekat. Dekat itu pakainya sin atau cos? Sin Pos. cos, dekat. Sin atau cos? Sin.
Aksal, aksal, aksal. Sal, sin itu rumusnya apa, San? Sin teta itu apa, sin? Depan per Samping, samping. ya. Per miring kan? Depan per Ya, miring kan? Depan per miring. Masa sin dari awal lagi, terangin lagi. Gimana ini? kan kos Aduh. kos samping per miring, Kalau Pak. kos, Iya. ya kos tuh dekat. Oh, Berarti oh ya dekat udah. per miring. Berarti kalau kan tadi yang ke kiri dekat apa depan? Dekat. Berarti sin atau kos? Kos. Nah, berarti dia 100 dikali cos theta karena ke arah kiri kasih huruf min i. Ngerti? Ya, Terus dia kemana lagi, Sal? Ke atas kan? Berarti tambah ya, 100 sin theta ke arah huruf J. Paham? ya, Simpen. Oke, terus ada apa lagi, Sal? Ada medan magnet B. B-nya berapa? Satu. Ke arah mana ini? Dot itu artinya keluar kan? hmm, Berarti ke arah ngerti, Sal? Ada apa lagi, Sal? Ada medan listrik. Berapa? 100. Ke arah mana? Ke arah kiri. Min I. Paham, Sal? Ngerti? ya Pak. Oke. Karena ada muatan yang bergerak di sekitar medan magnet, maka muncul yang namanya apa, Sal? Gaya magnet. Rumusnya apa, Sal? Rumusnya. Dikali Alah, alah, FB, woi, FB. Gaya magnet. Apa gaya event. magnet? Q, V, cross, B. B, Paham? B, ya Pak. Lupa lagi gimana. Ini mungkin 10 pangkat 6. V-nya masukin 100 theta. Boleh kan? I ditambah 100 sin theta J. Cross product. B-nya mana B-nya? 1K. Ngerti, Sal? Ngerti nggak? Ya Pak. Selesaikan dulu dot produknya. Cross produknya. I cross K apa? I cross K, Sal? Ikhlas aja. Yang benar. Bayangin. I cross K. Min J. Min J. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 dalam kurung min 100 cos theta arahnya min J gitu kan ya. Hmm. Sekarang J cross K. J cross K. I. J cross K I. Maka ditambah 100 dikali sin theta arahnya I. Baru dikalikan jadinya 200 kali 10 pangkat 6 cos theta J ditambah 210 pangkat 6 sin theta I. Atau kalau kita rapihin 2 dikali 10 pangkat 8 cos theta J ditambah 2 kali 10 pangkat 8 sin theta I. Ngerti, Sal? Ini gaya magnet. Oke. Oh, ada tetanya, curang dia. Ada tetanya, Sal, ternyata, Sal. Tan tetanya 3/4, Sal.
Berarti tetanya berapa? Berarti sini berapa? 3/5 ya. Cosnya 4/5. Paham, Sal? Paham? Sal? Ya, Pak. Masukin ya. Berarti sama aja berapa ini? Cos itu tadi 4/5. Berarti 8/5 tuh sama aja 1,6 ya? 1,6 kali 10 pangkat 8 J 2 kali sinnya 3/5. 6/5 1,6/5. 12/5. 6/5. Berapa itu 6/5 sih? 8, 16. 6, 12 berarti 1,2 ya? Ya, Pak. 10 pangkat 8 I. Udah, ini jawaban yang pertama. Minta apa lagi dia? Besar dan arah gaya listrik dalam gaya magnet. Besar dan arah. Besar dan arah. Oh, totalnya digabung. Ini baru FB nih. Sekarang cari gaya kolomnya. FC. Gaya kolom rumusnya apa, Sal? Ya Gaya kali Ki. kolom rumusnya, Hmm. Sal. Ki dikalikan UN. Udah. Ki-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. E-nya berapa? 100 doang. Ini jauh banget. Oh, ini min 6, Sal. Sorry, min 6, Sal. Min 6. Berarti jadinya min 4 ya. Ini min 6, Sal. Berarti berapa nih? Min 6 tambah 2, min 4. Min. Oke. Kiri 100 ke arah kiri. Berarti 100 arahnya min I. Berarti dapatnya min 2 kali 10 min 4. Nah, kan tinggal digabung deh total gayanya. Berarti gaya magnet kolom gayanya 1,6 kali 10 pangkat ditambah 1, kali 10 pangkat iya. Ditambah 10 pangkat min 4 I. Maka dapatlah 1,6 10 pangkat min 4 J dikurang 0,8 kali 10 pangkat min 4 I. Ini gaya totalnya, Sal. Dia mintanya besarnya kan. Besarnya berarti tinggal diapain? Mutlakin. Oke. Akar dari 1,6 10 pangkat min 4 kuadrat ditambah 0,8 10 pangkat min 4 kuadrat. Tinggal pakai kalkulator aja, Sal. Akar dari 1,6 kali 10 pangkat min 4 dikuadratin ditambah 0,8 kali 10 pangkat min 4 dikuadratin. Dapatnya adalah 1,788 10 pangkat min 4 Newton. Terus minta arahnya ya. Arah itu adalah arah itu bisa pakai sudut, bisa pakai vektor. Ini kalau pakai vektor ya. Berarti apa? Kayak gini aja. Dibagi mutlaknya. Ini kalau pakai vektor. Berarti 1,6 10 pangkat min 4 J dikurang 0,8 10 pangkat min 4 I dibagi 1,788 10 pangkat min 4.
coret, coret, coret. Maka dapatlah 1,6J min 0,8I dibagi 1,788. Ini kalau dalam bentuk vektor. Kalau dalam bentuk sudut, kita bisa cari sudut, jangan theta lagi deh, alfa aja. Berarti tan inverse dari sigma F yang Y dibagi sigma F yang X. Maka kita punya tan inverse dari sigma FY-nya 1,6 pangkat min 4 min 0,8 ke 10 pangkat min 4. Berarti tan inverse 2 ya. Shift tan min 2. Dapatnya adalah min 63,43434 derajat. Tapi jangan lupa, ini tuh harusnya karena yang negatifnya tuh di sumbu X, itu harusnya di kuadran 2. Terus gimana dong kuadran 2? Berarti perlu koreksi. Kalau di kuadran 2 berarti sebenarnya sudutnya itu adalah 180 derajat dikurang alfa yang sudah dimutlakin. Berarti sama dengan 116,565 derajat terhadap sumbu X positif. Gitu, Sal. Paham nggak? Jadi ini dua-duanya arah, Sal. Yang ini adalah arah dalam bentuk vektor, dalam bentuk angka. Ini arah dalam bentuk sudut. Dua-duanya benar. Karena kalau nentuin arah bisa pakai sudut, bisa pakai vektor. Oke, Sal. Sampai sini ada pertanyaan, Sal? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kita sudahi saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya medan magnet. Itu buat ngejawab soal nomor 7, 8, sampai 15 itu. Oke, Sal? Ya, Pak. Oke, mari Aksal.